Bumi kita dikerumunin jutaan ragam makhluk hidup. Tapi mungkin yang banyak dari kita belum tahu, sebenarnya 99% dari semua makhluk hidup yang pernah ada di dunia udah punah. Para ahli ngira-ngira kalau sekarang ada lebih dari 8 juta spesies di bumi. Dan dari jumlah yang segitu banyak, baru seperempatnya yang berhasil dicatat. Itu pun kemungkinan salah hitungnya cukup tinggi, karena susah buat neliti para bakteri dan makhluk super kecil lainnya. Tapi ya, balik lagi, bayangin ini semua baru 1% dari semua spesies yang pernah ada. Gila banget. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, kenapa mereka semua bisa punah? Oke, sebelum masuk ke jawabannya, ternyata hampir semuanya punah dari 5 peristiwa mematikan yang pernah terjadi. Kepunahan massal. Ya, sebuah peristiwa yang berhasil ngilangin sebegitu banyaknya spesies dan ngubah ekosistem kita besar-besaran. Ibaratnya kayak game yang udah kita mainin bertahun-tahun, terus di-reset. Karakternya banyak yang hilang dan bahkan peta gamenya pun juga berubah. Habisnya kalau yang ini yang di-reset itu bukan game, tapi planet bumi. Kalau kata para ahli, kepunahan massal itu ketika 3/4 spesies yang ada di bumi punah dalam waktu singkat. Tapi bukan sejentik jari lalu hilang. Buat bumi yang udah tua banget, waktu yang singkat itu kira-kira segini. Kalau dibaratin sama panjang usia manusia, kira-kira gini. Bayangin kita udah hidup selama 20 tahun, tapi tiba-tiba dalam 4 atau 5 hari, anjing, kucing, ayam, buaya, nyamuk, bekicot, bunga, pohon, rumput, dan hampir semua jenis hewan dan tanaman yang kita tahu, semua lenyap. Ya, 5 kepunahan massal telah musnahin spesies makhluk hidup sebegitu banyak. Dan gilanya, kita mungkin lagi ada di ambang kepunahan massal selanjutnya. Oke, supaya beneran paham apa yang kita hadapin, ayo kita mundur ratusan juta tahun buat ngeliat 5 kepunahan massal yang udah terjadi. Kepunahan massal paling tua yang kita tahu diperkirakan terjadi karena seluruh bumi mendadak berubah lebih dingin dan daratan jadi dilapisin es. Makanya hewan-hewan di perairan dangkal berujung nggak bisa bertahan. Kepunahan massal yang selanjutnya terjadi karena bumi mulai dipenuhin sama tanaman darat. Ini bikin iklim jadi lebih dingin, perairan dipenuhin alga, dan lama-lama oksigen di laut berkurang. Para hewan laut saat itu akhirnya pada punah. Lalu datanglah kepunahan terbesar dalam sejarah. Waktu itu 90% makhluk hidup musnah. Terjadi rentetan letusan gunung berapi yang dahsyat, hujan asam turun di mana-mana, dan bumi juga jadi dipenuhin gas yang bikin udara jadi panas dan beracun. Tapi ya, ini bukan yang terakhir. Jutaan tahun setelahnya, pergeseran benua ngebentuk banyak gunung api